Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Siti Aisyah. Saya Mariatul Kitia. Saya Dendi Ariska. Saya Gustiawan. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan pengendalian dan penjaminan mutu yang mata kuliah yang diampu oleh Bu Eni Sulistiawati. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. BUMDes Jaya Abadi Menyarik merupakan usaha peternak telur puyuh yang memproduksi telur secara rutin setiap hari. Dalam proses produksinya masih ditemukan beberapa jenis cacat seperti telur retak, telur kotor, telur pecah, dan ukuran kecil. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk dan kepuasan pelanggan sehingga diperlukan pengendalian mutu yang terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab cacat dan menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Nama usaha BUMDes Jaya Abadi Menyarik, produk telur puyuh, lokasi Desa Menyarik, produksi harian 80 kilo per hari, periode pengamatan 30 hari. Yang pertama yaitu pemeliharaan puyuh, meliputi pemberian pakan, pemberian air minum, pemeliharaan kesehatan, dan pembersihan kandang. Yang kedua, pengumpulan telur. Telur yang dihasilkan dikumpulkan setiap hari dari kandang produksi. Yang ketiga, sortasi. Telur diperiksa berdasarkan kondisi fisiknya dan dipisahkan antara telur baik dan telur cacat. Yang keempat, pengemasan. Telur yang lolos sortasi dikemas menggunakan tray telur. Yang kelima, penyimpanan. Produk disimpan sementara sebelum didistribusikan. Yang keenam, distribusi. Produk dikirim kepada pelanggan dan pedagang. Nah, baik, untuk selanjutnya ada pengumpulan data dengan menggunakan checksheet di mana selama 30 hari. Jadi dari hasil pengamatan ini diperoleh total produksi sebesar 2.400 kg dengan jumlah produk cacat sebanyak 18 kg. Jadi untuk perharinya itu 80 kg dan untuk cacatnya itu ada yang 0,6, 0,5. Jadi seperti itu. Nah, jika dihitung persentase cacat yang terjadi itu sebesar 0,75%. Jadi data ini itu juga menjadi dasar gitu untuk melakukan analisis kualitas menggunakan berbagai alat pengendalian mutu seperti Pareto, histogram, fishbone diagram, SPC, dan FMEA itu. Nah, selain itu kami juga mengidentifikasi titik-titik kritis atau critical control point yang berpotensi menyebabkan terjadinya cacat pada produk telur puyuh. Nah, jadi ada tanda bintang itu yang paling kritis di mana ada pengumpulan telur sama sortasi telur dan juga pengemasan. Jadi ini itu yang paling kritis. Ada tanda bintangnya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis cacat, di mana jenis cacat ini ada 4. Ada telur retak, telur pecah, telur kotor, dan ukuran kecil. Di mana yang paling tinggi ini telur retak dengan total cacat 8 kg, telur pecah 4,1 kg, telur kotor 3,6 kg, dan ukuran kecil 2,3 kg. Nah, ada juga diagram Pareto di mana ini itu digunakan untuk mengetahui jenis cacat yang paling dominan. Sehingga BUMDes ini dapat memfokuskan perbaikan pada masalah yang paling besar terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kan telur retak yang paling tinggi dengan jumlah 8 kg di mana persentasenya itu 44,44%. Lalu telur kotor dengan persentase 22,77%, lalu telur pecahnya 20%, ukuran kecilnya 12,77%. Nah, di sini ada grafiknya. Jadi bisa dilihat dari grafiknya juga ini untuk diagram Pareto. Nah, untuk selanjutnya ada histogram. Ini itu digunakan untuk melihat distribusi jumlah cacat yang terjadi selama periode pengamatan. Jadi di sini interval. Jadi ini ada perhitungannya untuk mengetahui intervalnya gitu. Jadi ada interval dari 0,40 sampai 0,49 dan seterusnya. Jadi ini untuk perhitungannya ada di laporan. Nah, jadi bisa dilihat di sini
Itu interval yang paling banyak itu ada di 0,50 sampai 0,59. Jadi produk cacatnya itu banyak di 0,5 kg. Jadi seperti itu. Jadi grafik histogramnya itu seperti ini. Nah, dari sini itu bisa diketahui bahwa cacat yang paling sering muncul ini adalah telur retak. Kemudian diikuti telur kotor, lalu telur pecah. Jadi karena kan telur retak ini memiliki kontribusi terbesar gitu terhadap total cacat, maka jenis cacat ini itu menjadi prioritas utama gitu untuk diperbaiki. Lalu untuk selanjutnya ini ada scatter diagram, dimana ini itu digunakan untuk melihat hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah cacat yang terjadi. Nah, dari grafik ini dapat diketahui peningkatan produksi ini menyebabkan peningkatan jumlah cacat atau tidak. Jadi ini itu untuk membantu memahami pola hubungan gitu antar variabel yang mempengaruhi kualitas produk. Jadi di sini bisa dilihat ini menyebarnya agak dekat, jadi tidak menyebar terlalu jauh antara satu dengan yang satunya lagi. Lalu untuk selanjutnya ada fishbone diagram. Jadi ini itu digunakan untuk mencari akar penyebab masalahnya. Jadi di sini ada manusia, material, environment, measurement, sama metode. Di sini untuk manusia sendiri itu kurang teliti gitu saat sortasi karena belum ada standar sortasinya gitu. Lalu ada penanganan telur kurang hati-hati di mana terburu-buru gitu saat bekerja. Lalu untuk yang material ini cangkang telur tipis di mana nutrisi pakan ini kurang optimal. Ada juga ukuran telur tidak seragam. Nah, ini kondisi kesehatan puyuh ini berbeda. Untuk environment ini, kebersihan kandang ini kurang optimal karena jadwal pembersihan belum teratur. Dan jumlah pekerja ini juga terbatas. Untuk metode, karena SOP belum tersedia sama inspeksinya ini tidak terjadwal. Dan untuk measurement ini ada tidak adanya analisis SPC. Jadi belum memahami metode statistik sama belum tersedia data historis mutu. Lalu tidak ada juga check sheet-nya. Jadi data cacat ini biasanya tidak dicatat. Lalu untuk selanjutnya ada pickup. Nah, ini itu digunakan untuk mengetahui gitu apakah proses produksi ini masih berada dalam batas kendali statistik atau tidak. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan ini titik-titik data ini masih berada di dalam batas kendali atas dan batas kendali bawah. Nah, ini grafiknya. Jadi ini itu menunjukkan gitu bahwa proses produksi ini masih terkendali meskipun masih terdapat beberapa produk cacat yang belum diminimalkan gitu. Jadi seperti itu. Ini ada harinya 1 sampai 30 hari. Lalu produksinya di mana setiap harinya itu pastinya menghasilkan 80 kg. Lalu total cacatnya itu setiap harinya juga berbeda-beda. Lalu ada proporsi UCL, LCL sama CL. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai failure mode and effect analysis atau metode analisis FMEA. Untuk failure modenya yaitu ada telur retak, telur kotor, telur pecah, ukuran kecil. Efek kegagalannya disebabkan karena produk tidak dapat dijual normal. Kemudian untuk telur kotor yaitu menurunkan penampilan produk. Telur pecah kehilangan produk. Ukuran kecilnya yaitu ketidakpuasan pelanggan. Penyebab potensialnya untuk telur retak yaitu benturan saat pengumpulan dan sortasi.
Untuk telur kotor, penyebab potensialnya yaitu kebersihan kandang kurang optimal. Untuk telur pecah, yaitu penyebab potensialnya yaitu pengemasan dan penyimpanan kurang baik. Untuk failure mode ukuran kecil, penyebab potensialnya yaitu variasi umur dan kondisi puyuh. Jadi untuk nilai S, O, dan D atau severity, occurrence, dan distinction itu kita ambil dari saya pada waktu menganalisis dan memberikan nilainya dengan pembimbing saya pada waktu melakukan analisa tentang telur retak tersebut di tempat analisanya di telur puyuh. Untuk telur retak, nilai S-nya yaitu 7, occurrence-nya 6, dan D-nya 4. Jadi nilainya itu dikali semua, 7 dikali 6 dikali 4. Jadi mendapatkan nilai RPN 168. Untuk telur kotor yaitu 5, 5, dan 4. Jadi 5 dikali 5 dikali 4 sama dengan 100. Untuk telur pecah, nilai severity-nya yaitu 8, occurrence-nya 3, dan D-nya 5. Jadi mendapatkan nilainya itu 120. Untuk ukuran kecil yaitu 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Jadi nilai RPN yang paling tinggi itu disebabkan karena telur retak. Untuk selanjutnya yaitu usulan tindakan perbaikan dan penyusunan SOP. Sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu, disusun SOP sederhana untuk aktivitas yang berisiko menyebabkan cacat. Pertama, SOP pengumpulan telur. Pengumpulan dilakukan 2 kali sehari. Telur ditempatkan pada tray yang masih layak pakai. Telur tidak boleh ditumpuk berlebihan. Penanganan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari benturan. Untuk yang kedua yaitu SOP sortasi telur. Telur diperiksa satu persatu secara visual. Telur retak dipisahkan, telur kotor dipisahkan untuk dibersihkan. Telur yang tidak memenuhi standar tidak dijual sebagai produk utama. Yang ketiga yaitu SOP pengemasan. Gunakan tray yang bersih dan tidak rusak. Kapasitas tray tidak boleh melebihi standar. Lakukan pemeriksaan akhir sebelum distribusi. Dan untuk failure modenya yaitu telur retak. Penyebab utamanya benturan saat pengumpulan. Untuk tindakan perbaikannya yaitu SOP pengumpulan telur dan pelatihan pekerja. Failure mode telur pecah, penyebab utamanya biasanya karena pengemasan kurang baik. Tindakan perbaikannya yaitu penggantian tray dan perbaikan metode penyimpanan. Untuk failure mode telur kotor, penyebab utamanya yaitu sanitasi kurang optimal. Tindakan perbaikannya program pembersihan kandang terjadwal. Untuk pembersihan kandang terjadwal ini biasanya dilakukan setiap harinya karena terdapat banyak kotoran dari telur puyuh tersebut. Untuk kotorannya biasanya dijadikan pupuk kompos sama dikubur. Untuk yang selanjutnya yaitu ukuran kecil. Penyebab utamanya yaitu variasi kondisi puyuh. Tindakan perbaikan yaitu monitoring kesehatan dan pemberian pakan yang konsisten. Kemudian ada improvement plan PDCA, yaitu plan menurunkan jumlah cacat dan meningkatkan standar mutu. Untuk D-nya yaitu menerapkan SOP dan pelatihan pekerja. Untuk yang ketiga yaitu ada cek, melakukan monitoring menggunakan check sheet, Pareto, dan SPC. Untuk 4-nya yaitu action, yaitu melakukan evaluasi dan penyempurnaan SOP secara berkala. Target SMART-nya yaitu menurunkan telur retak. Ini kita asumsikan yaitu targetnya dari 44,44% menjadi kurang dari 30% dalam 3 bulan. Untuk sasaran berikutnya yaitu menurunkan telur pecah.
Targetnya dari 20% menjadi kurang dari 15% dalam 3 bulan. Kemudian ada menurunkan telur kotor dari 22,77% menjadi kurang dari 15% dalam 3 bulan. Untuk kepatuhan SOP, yaitu kita targetnya lebih besar dari 90%. Tingkat cacat total tetap kurang dari 1%. Untuk keluhan pelanggan turun minimal 20% dalam 3 bulan. Untuk selanjutnya ada control plan. Di sini ada proses, karakteristik yang dikontrol, metode pengendalian, frekuensi. Proses pengumpulan telur, karakteristik yang dikontrol adalah telur retak. Metode pengendaliannya yaitu inspeksi visual, frekuensi harian. Untuk sortasi, karakteristik yang dikontrol adalah telur cacat. Metode pengendaliannya check sheet, frekuensinya harian. Pengemasan, karakteristik yang dikontrol adalah kerusakan kemasan dengan menggunakan metode pengendalian inspeksi visual dengan frekuensi harian. Sanitasi kandang, karakteristik yang dikontrol adalah kebersihan kandang. Metode pengendalian yaitu checklist sanitasi, frekuensinya mingguan. Evaluasi mutu, karakteristik yang dikontrol adalah persentase cacat. Metode pengendaliannya SPC dan Pareto, frekuensinya bulanan. Keberlanjutan usaha, ada aspek ekonomi, yaitu mengurangi kerugian akibat produk cacat, meningkatkan keuntungan usaha, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Aspek sosial, meningkatkan kompetisi pekerja, menumbuhkan budaya mutu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Aspek lingkungan, mengurangi limbah produk rusak, meningkatkan kebersihan area produksi, mendorong praktik peternakan yang lebih baik. Aspek halal, hubungan aspek halal dalam sistem pengendalian mutu dilakukan melalui penyusunan kebijakan halal, pencatatan asal bahan baku, peningkatan kebersihan fasilitas produksi, serta pembentukan tim manajemen halal. Upaya tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan persyaratan HS 23.000, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk telur puyuh yang dihasilkan BUMDes Jaya Abadi Menyarik. Di sini ada jadwal monitoring, kegiatan dan frekuensinya. Pemeriksaan telur dilakukan harian, pengisian check sheet, frekuensinya harian, evaluasi Pareto, frekuensi bulanan, evaluasi SPC, frekuensi bulanan, audit SOP, frekuensi bulanan, review PDCA, frekuensinya triwulan. Hasil yang diharapkan dengan penerapan PDCA dan kontrol plan diharapkan: 1. Tingkat cacat tetap berada di bawah 1%. 2. Kualitas produk lebih konsisten. 3. Keluhan pelanggan berkurang. 4. Sistem pengendalian mutu berjalan secara berkelanjutan. 5. BUMDes memiliki standar operasional yang terdokumentasi. Nah, di sini ada kesesuaian dengan HS 23.000, yaitu sistem jaminan halal. Kesesuaian HS 23.000 ada 1 sampai 11 dengan nilai skor masing-masing. Nah, rata-rata skor 3,4/10. Nah, di sini masih terdapat kesenjangan yang cukup besar terhadap persyaratan HS 23.000 sehingga diperlukan persiapan sertifikasi halal secara menyeluruh. Oke, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh tingkat cacat sebesar 0,75% dari total produksi. Cacat dominan yang ditemukan adalah telur retak, telur kotor, dan telur pecah. Hasil SPC menunjukkan proses masih terkendali secara statistik, sedangkan FMEA menunjukkan bahwa telur retak merupakan risiko utama yang harus diprioritaskan. Penerapan 7 Quality Tools, SPC, FMEA dan PDCA dapat membantu meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan, serta mendukung pengembangan sistem jaminan halal pada BUMDes Jaya Abadi Menyarik. Ini untuk referensinya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.